Kemudian Nabi membaca, dan jangan sekali-kali kekikiran orang-orang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya adalah baik bagi mereka. Bukan baik, tetapi buruk bagi mereka. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat itu diturunkan berkaitan dengan ahli kitab yang tidak mau menjelaskan isi kitab yang diturunkan kepada mereka. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Pendapat yang sahih ialah yang sebelumnya, walaupun pendapat ini termasuk ke dalam pengertian bahil juga. Firman Allah Ta'ala, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, artinya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, Surat Al-Hadid, ayat 7. Karena Allah Azza wa Jalla merupakan tempat kembali seluruh perkara. Maka berikanlah sebagian harta kekayaanmu yang akan bermanfaat bagi hari akhiratmu. Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan, yakni mengetahui niat dan rahasiamu. Sesungguhnya Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin sedangkan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar, ayat 181. Yang demikian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri dan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya, ayat 182. Yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia menampilkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepadamu para rasul sebelumku dengan membawa berbagai penjelasan dan apa yang kamu katakan. Maka mengapa kamu membunuh mereka, jika kamu adalah orang-orang yang benar, ayat 183. Apabila mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Mereka datang membawa aneka penjelasan, Zabur, dan Alkitab yang menerangi, ayat 184. Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian bahwa tatkala firman Allah, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan yang banyak. Surat Al-Baqarah, ayat 245. Diturunkan, maka kaum Yahudi berkata, hai Muhammad, apakah Tuhanmu itu miskin sehingga dia mau meminjam kepada hamba-hambanya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin sedangkan kami kaya. Firman Allah Ta'ala, kami akan mencatat perkataan mereka. Ini merupakan intimidasi, artinya menakut-nakuti, dan ancaman. Oleh karena itu, dia membarengkannya dengan firman Allah, dan perbuatan mereka membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang benar. Yakni, inilah ucapan mereka tentang Allah dan inilah perlakuan mereka terhadap para rasul Allah. Allah akan membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang buruk. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan mengatakan, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Yakni, ungkapan itu dikatakan kepada mereka untuk mencela, mencerca, dan menghinakan. Firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia menampilkan kepada kami kurban yang dimakan api. Allah Ta'ala berfirman guna mendustakan anggapan mereka bahwa Allah telah mengambil janji dari mereka untuk tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia menampilkan sebagian mukjizatnya, yaitu apabila suatu sedekah dari umatnya itu diterima, maka akan turun dari langit api yang akan melalapnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah,
Sesungguhnya telah datang kepadamu para rasul sebelumku dengan membawa berbagai penjelasan, yakni berbagai alasan dan dalil, dan apa yang kamu katakan, yakni menampilkan api yang memakan persembahan yang diterima. Maka mengapa kamu membunuh mereka, yakni menerima mereka namun mendustakan dan menyalahi serta membunuh mereka? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, yakni jika kamu mengikuti kebenaran dan tunduk kepada para rasul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman guna menghibur Nabi Muhammad, apabila mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Mereka datang membawa berbagai penjelasan, Zabur dan Alkitab yang menerangi. Yakni, janganlah kamu merasa gusar karena mereka mendustakanmu. Kamu memiliki contoh, yaitu para rasul sebelum kamu yang juga didustakan padahal mereka membawa berbagai penjelasan, yaitu alasan dan dalil yang qat'i, artinya memotong atau memisahkan. Zabur ialah kitab yang diturunkan dari langit, seperti suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para rasul. Kitab yang menerangi, ialah yang terang dan jelas. Setiap diri akan merasakan kematian. Sesungguhnya imbalanmu akan dipenuhi pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh beruntunglah dia. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, ayat 185. Sungguh kamu akan diuji dengan harta dan dirimu. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang sebelum kamu yang telah diberi kitab dan dari orang-orang yang syirik berupa gangguan yang banyak yang menyakitkan. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu merupakan persoalan yang patut diutamakan, ayat 186. Allah Ta'ala memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa setiap diri akan merasakan kematian. Firman ini senada dengan firman Allah, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, Surat Ar-Rahman, ayat 26 dan 27. Maka hanya Allah Ta'ala sajalah yang hidup dan tidak akan mati. Jin dan manusia akan mati, demikian pula para malaikat termasuk para malaikat yang memikul arasi. Hanya Zat yang tunggal lagi Maha Perkasa yang abadi dan kekal. Maka dia menjadi yang akhir setelah sebelumnya menjadi yang awal. Ayat ini merupakan taksiyah, artinya kabar duka, bagi seluruh manusia bahwa tidak akan ada seorang pun yang terus berada di muka bumi. Bila sifat penciptaan berakhir, maka Allah mendirikan kiamat dan menghisab seluruh makhluk dengan perhitungan yang adil. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya imbalanmu akan dipenuhi pada hari kiamat. Dan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh beruntunglah dia, yakni barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntunglah dia. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa, Rasulullah bersabda, tempat di surga seluas cambuk adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau membaca ayat ini, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntunglah dia. Dan firman Allah, tiada lain kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdayakan, dimaksudkan untuk menyepelekan persoalan dunia dan menghinakan keberadaannya bahwa dunia itu fana serta cepat musnah. Sebagaimana Allah berfirman, tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam sebuah hadis dikatakan, demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat ibarat salah seorang di antara kamu mencelupkan jarinya ke dalam laut dan lihatlah berapa banyak air yang dibawa oleh jari itu. Maksudnya, dunia itu merupakan kesenangan yang akan ditinggalkan. Demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan Dia, dunia itu nyaris ditiadakan dari pemiliknya. Jika kamu sanggup, maka ambillah dunia sekadar untuk sarana menaati Allah. Qatadah berkata bahwa, firman Allah Ta'ala,
sungguh kamu akan diuji dengan harta dan dirimu. Ini seperti firman Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Surat Al-Baqarah, ayat 155. Maksudnya, seorang mukmin pasti diuji dengan sesuatu yang berkaitan dengan harta, diri, anak, dan istrinya. Allah menguji seorang mukmin menurut kadar agamanya. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang sebelum kamu yang telah diberi kitab dan dari orang-orang yang syirik berupa gangguan yang banyak yang menyakitkan. Allah Ta'ala memberitahukan kepada kaum mukmin, tatkala mereka sampai di Madinah dan sebelum terjadinya Perang Badar, gangguan-gangguan yang akan mereka terima dari ahli kitab dan kaum musyrik. Dan Allah menyuruh mereka supaya menerima gangguan itu dengan kesabaran dan lapang dada hingga Allah memberi jalan keluar. Maka Allah berfirman guna menghibur mereka, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu merupakan persoalan yang patut diutamakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, adalah Nabi dan para sahabatnya memaafkan kaum musyrik dan ahli kitab sebagaimana hal itu telah diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka pun bersabar dalam menghadapi gangguan. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang sebelum kamu yang telah diberi kitab dan dari orang-orang yang musyrik berupa gangguan yang banyak yang menyakitkan. Usamah berkata, adalah Rasulullah menafsirkan firman Allah itu dengan memberi maaf sebelum Allah mengizinkannya melakukan suatu tindakan kepada mereka. Demikianlah ringkasan keterangan Usamah. Tatkala Rasulullah melakukan perang Badar dan Allah membunuh kaum kafir Quraisy yang gagah berani melalui Rasulullah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum musyrik, dan para penyembah berhala berkata, sekarang, persoalannya mulai muncul. Kemudian mereka berjanji setia kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Jadi, setiap orang yang menegakkan kebenaran, menyuruh kepada kemakrufan, atau melarang kemungkaran pasti mendapat gangguan yang menyakitkan. Tiada lagi penawar baginya kecuali bersabar karena Allah, memohon pertolongannya, dan kembali kepadanya. Dan, ingatlah, tatkala Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka, alangkah buruknya tukaran yang mereka terima itu, ayat 187. Jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang bergembira karena apa yang telah mereka lakukan dan mereka gemar dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu menduga mereka dapat lolos dari azab. Bagi mereka azab yang pedih, ayat 188. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 189. Allah mencela dan mengancam ahli kitab yang telah diambil janjinya oleh Allah melalui lisan para nabi, yaitu janji untuk beriman kepada Muhammad, serta menjelaskan kepada manusia. Mereka sangat cekatan dalam menangani Muhammad. Apabila Allah mengutus seorang Rasul, mereka mengikutinya, namun menyembunyikan cerita Muhammad Rasul. Mereka mengabaikan dunia dan akhirat yang dijanjikan kepada mereka dengan timbangan yang sedikit berupa perolehan duniawi yang hina. Maka alangkah buruknya tukar-menukar itu. Ayat ini mengandung peringatan bagi para ulama supaya mereka tetap berada dalam jalurnya sehingga apa yang menimpa mereka tidak menimpa dirinya. Dengan demikian, para ulama harus memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, menunjukkan kepada amal saleh dan apa yang dikuasainya kepada orang lain, dan jangan menyembunyikan ilmu sedikit pun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan dari Nabi, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dipasangi kendali dari api. Firman Allah,
dan jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang bergembira karena apa yang telah mereka lakukan dan mereka gemar dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan. Yang dimaksud ayat itu ialah orang-orang yang ria dan menceritakan kekayaan yang tidak dipunyainya. Dalam Syahihain dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan dusta supaya memperoleh lebih banyak, maka Allah tiada akan menambah baginya kecuali kekurangan. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam Syahihain dikatakan pula, orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya orang-orang munafik pada zaman Rasulullah tetap berada di rumah mereka jika Rasulullah pergi berperang. Mereka bergembira lantaran tidak ikut perang dan menyalahi Rasulullah. Apabila Rasulullah datang dari medan perang, maka mereka menemui beliau dan meminta maaf sambil memberikan alasan. Mereka bersumpah dan ingin dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan. Maka diturunkanlah ayat, dan jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang bergembira karena apa yang telah mereka lakukan dan mereka gemar dipuji atas apa yang tidak mereka lakukan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Sabit bin Qais al-Ansyari, dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku mengkhawatirkan diriku menjadi binasa." Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Sabit menjawab, "Allah melarang seseorang ingin dipuji atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, dan ternyata saya adalah orang menyukai pujian. Allah melarang pakaian yang mewah-mewah, dan ternyata saya adalah orang yang menyukai keindahan, dan Allah melarang kita berbicara keras melebihi suaramu, sedangkan saya orang yang keras suaranya." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu suka hidup terpuji, mati syahid, dan masuk surga?" Sabit menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Maka Sabit hidup terpuji dan gugur sebagai syuhada dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Firman Allah Ta'ala, "Maka jangan sekali-kali kamu menduga mereka dapat lolos dari azab." Maksudnya, kamu jangan mengira bahwa mereka dapat selamat dari azab. Justru azab itu merupakan suatu kepastian bagi mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Dan bagi mereka azab yang pedih." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yakni, Dia adalah yang memiliki segala sesuatu dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada satu perkara pun yang membuatnya lemah. Semua perkara tunduk kepadanya dan tidak menyalahinya. Takutlah kamu terhadap murka dan siksa Allah, karena Dialah yang Maha Agung yang tiada yang lebih agung selain Dia, yang Maha Kuasa yang tiada yang lebih berkuasa selain Dia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Ayat 190. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Ayat 191. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, berarti Engkau telah menghinakannya. Tiada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ayat 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru kepada keimanan, hendaklah kamu beriman kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Ayat 193. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Kau janjikan kepada kami melalui para Rasul-Mu dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ayat 194. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, yakni ihwal ketinggian dan keluasan langit, ihwal kerendahan dan ketebalan bumi, serta tanda-tanda kekuasaan yang besar yang terdapat pada keduanya, baik tanda-tanda yang bergerak maupun yang diam, lautan, hutan, pepohonan, barang tambang, serta berbagai jenis makanan, warna, dan bau-bauan yang bermanfaat. Serta pergantian malam dan siang, yang pergi dan datang serta susul-menyusul dalam hal panjang, pendek, dan sedangnya. Semua itu merupakan penetapan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal, sempurna dan bersih yang dapat memahami hakikat berbagai perkara, bukan seperti orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak dapat memahami, yaitu orang-orang yang dijelaskan Allah dengan, dan banyak sekali tanda-tanda, kekuasaan Allah, di langit dan di bumi yang dilalui oleh mereka, sedang mereka berpaling darinya. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah, dengan sembahan-sembahan lain. Surat Yusuf, ayat 105 dan 106. Kemudian Allah menyifati ulil albab, artinya seseorang yang cerdik atau pandai atau memiliki akal atas pemahaman yang benar. Dia berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dalam Syahihain ditegaskan dari Imran bin Hishin bahwa Rasulullah bersabda, dirikanlah sholat sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka sambil berbaring. Artinya, mereka tidak henti-hentinya berzikir dalam segala kondisi, baik dengan hati maupun lisannya. Dan mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Yakni, mereka memahami ketetapan-ketetapan yang menunjukkan kepada kebesaran Al-Halik, pengetahuan, hikmah, pilihan, dan rahmat-Nya. Sufyan bin Uyainah berkata, renungan merupakan cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Renungan itu kiranya dapat dijelaskan dengan bait puisi ini. Jika seseorang memiliki renungan, ia memiliki pelajaran dalam segala perkara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, 2 rakaat solat yang dilakukan dengan khusyuk adalah lebih baik daripada solat sepanjang malam namun hati lalai. Apabila Ibnu Umar hendak memperbaiki hatinya, maka dia mendatangi bangunan lapuk, kemudian berdiri di pintunya, lalu berseru dengan suara miris sedih, di manakah diriku akan kubinasakan? Kemudian Ibnu Umar kembali merenungkan dirinya, lalu berkata, segala perkara akan binasa kecuali zat Allah. Al-Hasan meriwayatkan dari Amir bin Abdul Qais, dia berkata, saya mendengar bukan hanya dari 1, 2, dan 3 orang sahabat Nabi yang mengatakan bahwa cahaya atau pelita keimanan ialah tafakur, artinya merenung. Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari makhluk-makhluknya yang menunjukkan kepada zat, sifat, syariat, takdir, dan tanda-tanda kebesarannya. Allah Ta'ala berfirman, dan betapa banyaknya tanda kebesaran yang terdapat di langit dan di bumi sedang mereka menyekutukan Allah. Allah memuji hamba-hambanya yang beriman, yang mengingat Allah ketika duduk, berdiri, dan berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi, sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Yakni, tidaklah Engkau menciptakan makhluk ini dengan main-main, namun secara hak agar Engkau membalas orang-orang yang beramal buruk sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan serta membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan kebaikan. Kemudian mereka menyucikan Allah dari sifat main-main. Mereka berkata, Maha suci Engkau dari perbuatan menciptakan sesuatu kecuali dengan hak dan adil, wahai zat yang Dia itu disucikan dari segala sifat kekurangan, kecacatan, dan main-main. Maka lindungilah kami dari azab neraka, dengan upaya dan kekuatanmu dan mudahkanlah kepada kami dalam melakukan amal yang diridai oleh Engkau dan kami, serta tunjukkanlah kami kepada surga Naim, juga lindungilah kami dari azab-Mu yang pedih. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami,
Sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya, merendahkannya, dan memperlihatkan kehinaannya itu kepada semua pihak. Tiada penolong bagi orang-orang yang zalim, pada hari kiamat, tiada yang dapat melindungi mereka dari siksamu, dan tiada yang dapat memalingkan dari azabmu. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru kepada keimanan, hendaklah kamu beriman kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman, yakni seseorang yang menyeru kepada keimanan, yaitu Rasulullah yang mengatakan, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami beriman, yakni menanggapinya dan mengikutinya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, yang disebabkan oleh keimanan dan tanggapan kami terhadap NabiMu dan para pengikutnya, serta ampunilah dosa-dosa kami dan tutupilah ia. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, yang ada antara kami dan Engkau. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Maksudnya, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Kau janjikan kepada kami melalui para Rasul-Mu, yakni melalui lisan para Rasul-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Yakni, janganlah Engkau menghinakan kami secara terang-terangan di depan para pemuka makhluk pada hari kiamat yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji yang diinformasikan oleh para Rasul-Mu yang bertanggung jawab di depan-Mu. Ditegaskan bahwa Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran tatkala beliau bangun malam untuk bertahajud. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku tengah berada di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Rasulullah berbincang sejenak dengan istrinya, kemudian tidur. Ketika tiba sepertiga malam terakhir, maka beliau bangun kemudian duduk. Sambil memandang ke langit, beliau berkata, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Kemudian beliau bangkit, lalu berwudu dan menggosok gigi. Kemudian beliau sholat 11 rakaat sehingga Bilal mengumandangkan azan. Maka beliau sholat 2 rakaat. Beliau keluar dari rumah dan sholat subuh berjamaah bersama manusia. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sementara Abu Daud meriwayatkannya dari jalan lain, dari Muhramah. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Adha, dia berkata, saya, Ibnu Umar, dan Ubaid bin Amir pergi ke rumah Aisyah. Kami pun masuk ke rumahnya. Antara kami dan dia terdapat hijab. Aisyah berkata, hai Ubaid, mengapa kamu tidak mengunjungiku? Ubaid menjawab, karena penyair mengatakan, berkunjunglah dengan jarang, niscaya bertambahlah kecintaanmu. Ibnu Umar berkata, biarkan kami tinggal dan beritahukanlah kepada kami suatu perkara yang kamu lihat dari Nabi dan paling mengagumkanmu. Maka Aisyah pun menangis, lalu berkata, segala perkara yang dilakukannya menakjubkan. Suatu malam beliau mendatangiku sehingga kulitnya menyentuh kulitku. Kemudian beliau bersabda, biarkan aku, apakah kamu mau beribadah kepada Rabbku Azza wa Jalla? Aisyah berkata, maka aku berkata, demi Allah, sesungguhnya aku suka sekali berada di sampingmu, aku pun suka sekali engkau beribadah kepada Tuhanmu. Maka beliau beranjak menuju tempayan, lalu berwudu tanpa banyak mengucurkan air. Kemudian beliau mendirikan sholat. Maka beliau menangis hingga basah janggutnya. Kemudian bersujud dan menangis hingga lantai pun basah. Kemudian beliau berbaring dan menangis hingga datanglah Bilal untuk memberitahukan datangnya sholat subuh. Aisyah melanjutkan, Bilal berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosamu baik yang terdahulu maupun yang kemudian? Nabi bersabda, wahai Bilal jangan begitu. Apa salahnya saya menangis, padahal pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Nabi bersabda, celakalah orang yang membaca ayat itu namun tidak merenungkannya. Al-Hasan bin Abdul Aziz menceritakan dari Al-Auza yang ditanya, apa maksud menafakuri ayat-ayat itu? Al-Auzari berkata, membacanya dengan memahaminya. Maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang, dan dibunuh, niscaya akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka dan akan kumasukkan mereka ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai pahala dari sisi Allah. Dan pada sisi Allah terdapat pahala yang baik, ayat 195. Said bin Mansur meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ummu Salamah, dia berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mendengar cerita Allah sedikit pun tentang wanita dalam kaitannya dengan hijrah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, maka Tuhan mereka memperkenankan doa mereka. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Kaum Ansyur berkata, Ummu Salamah merupakan wanita pertama yang datang kepada kami. Hakim pun meriwayatkan hadis itu dalam mustadraknya dari hadis Sufyan bin Uyainah. Menurut Hakim, hadis itu sahih menurut kriteria Bukhari, tetapi ia sendiri tidak meriwayatkannya. Maksud ayat, sesungguhnya tatkala kaum mukmin yang berakal memohon perkara seperti yang telah diutarakan tadi, maka permohonan mereka dipenuhi dengan segera, seperti terlihat dari pemakaian FE, sebagai kata sambung untuk dua kejadian yang susul-menyusul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ihwal aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memenuhi permohonan orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka memohon dan beriman kepadaku agar mereka beroleh petunjuk. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, ini merupakan penjelasan terhadap pemenuhan permohonan. Yakni, Allah berfirman kepada mereka seraya memberitahukan bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu. Justru, Allah akan memenuhi imbalan setiap orang yang beramal selaras dengan kadar amalnya, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Adapun firman Allah, sebagian kamu dari sebagian yang lain, berarti kamu semua adalah sama dalam hal mendapatkan pahala dariku. Firman Allah, orang-orang yang berhijrah, yakni meninggalkan wilayah kemusyrikan untuk menuju negeri keimanan dengan meninggalkan orang-orang yang dicintai, saudara, sahabat, dan tetangga, dan diusir dari kampung halamannya, yakni disudutkan oleh kaum musyrik dengan berbagai macam gangguan sehingga mendorong mereka untuk hengkang dari tengah-tengah kaum musyrik. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, disakiti pada jalanku. Penggalan ini senada dengan firman Allah, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, Surat Al-Buruj, ayat 8. Firman Allah, mereka berperang dan dibunuh. Inilah makam tertinggi, yaitu hendaklah mereka berperang di jalan Allah, menjadikan tubuhnya terluka dan menjadikan wajahnya berlumuran darah dan tanah. Dalam Syahihain ditegaskan, sesungguhnya seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku berperang di jalan Allah dengan sabar, karena Allah maju terus dan tidak mundur? Apakah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanku? Nabi mengiyakannya, kemudian bersabda, bagaimana pertanyaanmu tadi? Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya, kemudian Nabi mengiyakannya, kecuali apa yang barusan dikatakan oleh Jibril kepadanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman,
niscaya akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka dan akan kumasukkan mereka ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni berbagai jenis minuman seperti susu, madu, hamar, air tawar, dan sebagainya sebagai minuman yang belum pernah dilihat mata dan didengar beritanya oleh telinga serta tak pernah terbetik dalam benak manusia. Firman Allah Ta'ala, sebagai pahala dari sisi Allah. Pahala tersebut disandarkan dan dikaitkan kepada Allah agar menunjukkan bahwa Dia itu Maha Agung lagi Maha Pemurah yang tidak memberi kecuali secara banyak dan melimpah. Firman Allah, dan pada sisi Allah terdapat pahala yang baik, yakni pada sisi Allah terdapat balasan yang baik bagi orang yang beramal saleh. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh penampilan orang-orang kafir di berbagai negeri, ayat 196. Itu hanyalah kesenangan sejenak, kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam, dan itulah tempat yang paling buruk, ayat 197. Namun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Apa yang ada pada sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, ayat 198. Allah Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kesejahteraan, kenikmatan, dan kegembiraan yang tampak pada orang-orang kafir, karena yang demikian itu tiada lain kecuali merupakan istidraj, artinya jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan sering melakukan maksiat tetapi hidupnya terus dilimpahi kenikmatan. Dan sebentar lagi semua itu akan lenyap dari mereka, kemudian mereka menjadi tergadai oleh perbuatan buruknya. Karena apa yang ada pada mereka itu merupakan kesenangan sejenak, kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam, dan itulah tempat yang paling buruk. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Bagi mereka, kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami timpakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka, surat Yunus, ayat 69 dan 70. Dan seperti firman Allah, karena itu beritangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beritangguhlah barang sebentar, surat At-Tariq, ayat 17. Demikianlah, tatkala Allah menceritakan kondisi kaum kafir di dunia, Dia pun menceritakan bahwa tempat kembali mereka ialah ke neraka. Sesudah itu, Allah berfirman, namun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Apa yang ada pada sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Aash, dari Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka dinamai Al-Abrar, artinya benar-benar berbakti, lantaran mereka berbuat baik kepada orang tua dan anak-anaknya. Sebagaimana orang tua kamu itu memiliki hak yang wajib kamu berikan, demikian pula kamu pun memiliki hak yang wajib diberikan oleh anakmu. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Bagi mereka itu ada pahala pada sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, ayat 199. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, teguhlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, ayat 200. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal segolongan ahli kitab bahwa mereka beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, di samping mereka pun beriman kepada kitab-kitab terdahulu, tunduk kepada Allah, taat kepadanya, dan merendahkan diri di hadapannya, dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yakni tidak menyembunyikan berita gembira mengenai kedatangan Muhammad, cerita mengenai sifatnya, dan sifat umatnya.
Mereka itu adalah orang yang paling baik dan paling bersih di antara ahli kitab, baik sebagai Yahudi maupun Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Surat Al-Baqarah, ayat 121. Selanjutnya Allah berfirman, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Surat Al-Qasas, ayat 52 dan 53. Sifat-sifat tersebut ditemukan pula pada sebagian kecil kaum Yahudi, di antaranya Abdullah bin Salam dan para pendeta Yahudi lainnya yang beriman. Jumlah mereka tidak sampai 10 orang. Sedangkan kaum Nasrani lebih banyak lagi yang beroleh petunjuk dan mengikuti kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu, orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. Surat Al-Ma'idah, ayat 82 dan 85. Dalam sebuah hadis ditegaskan, tatkala Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam di depan An-Najasyi, yaitu Raja Ethiopia yang congkak dan keras hati, maka dia menangis, begitu pula orang-orang yang bersamanya hingga air mata membasahi janggut mereka. Dalam Syahihain ditegaskan, tatkala Raja An-Najasyi itu meninggal, maka Nabi memberitahukan kematiannya itu kepada para sahabatnya, beliau berkata, sesungguhnya saudaramu di Ethiopia meninggal, maka sholat gaiblah untuknya. Kemudian Nabi berangkat ke tanah lapang, lalu membariskan para sahabat, kemudian sholat gaib untuknya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, tatkala An-Najasyi meninggal, maka Rasulullah bersabda, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, ketika Najasyi meninggal, Rasulullah bersabda kepada kami, sesungguhnya saudaramu, Asyamah, telah meninggal. Maka Rasulullah pergi ke lapangan dan mendirikan sholat sebagaimana lazimnya sholat jenazah. Beliau bertakbir 4 kali. Maka kaum munafik berkata, dia menyalati orang kafir yang meninggal di negeri Ethiopia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, dan sesungguhnya di antara ahli kitab, yakni ahli kitab yang muslim. Hasan al-Basri berkata, mereka adalah sebagai ahli kitab sebelum diutus Nabi Muhammad, kemudian mereka mengikutinya dan mengenal Islam. Lalu Allah memberi mereka 2 pahala, pahala atas keimanannya sebelum diutus Muhammad dan pahala karena mereka mengikuti Muhammad. Dalam Syahihain ditegaskan dari Abu Musa, dia berkata bahwa, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan orang yang mendapat pahala 2 kali. Beliau menuturkan bahwa salah satu dari ketiga golongan itu ialah, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan kepadaku. Firman Allah Ta'ala, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yakni, mereka tidak menyembunyikan pengetahuan yang ada dalam dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka yang hina, justru mereka menyampaikannya secara gratis. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka ada pahala pada sisi Tuhan mereka.
Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, yakni cepat dalam melakukan pengkalkulasian. Demikianlah penafsiran menurut Ibnu Abu Hatim dari Mujahid. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran itu dan kokohlah. Hasan al-Basri berkata, mereka diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama mereka yang diridai Allah, yaitu agama Islam. Mereka tidak memohon kepada Allah hanya untuk mendapat kebaikan dan menolak kemudaratan, untuk menolak kesulitan dan meraih kesejahteraan. Mereka terus memohon kepadanya hingga meninggal dalam keadaan beragama Islam. Hendaklah mereka bersabar dalam menghadapi musuh yang menyembunyikan agamanya. Demikianlah penafsiran yang diberikan bukan hanya oleh seorang ulama salaf. Adapun murabatah berarti kontinuitas dan kekokohan dalam tempat peribadahan. Ada yang mengatakan bahwa murabatah berarti menanti sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Muslim dan An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi. Beliau bersabda, maukah kalian saya beritahukan ihwal sesuatu yang karenanya Allah menghapus berbagai kesalahan dan meninggikan derajat? Ia adalah menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyak langkah dalam menuju masjid, dan menanti sholat berikut setelah sholat. Itulah keteguhan, dan itulah keteguhan. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, pada suatu hari, Abu Hurairah datang kepada saya seraya berkata, wahai putra saudaraku, sehubungan dengan persoalan apakah ayat, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran, dan teguhlah, ini diturunkan. Saya menjawab, tidak tahu. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya pada zaman Nabi, belum ada perang yang membuat mereka bercokol di dalamnya. Sebenarnya, ayat itu diturunkan sehubungan dengan suatu kaum yang memakmurkan masjid, mendirikan sholat tepat pada waktunya, kemudian mereka berzikir di masjid itu. Sehubungan dengan mereka, maka diturunkanlah, bersabarlah, dalam mendirikan sholat 5 waktu, kuatkanlah dalam menahan nafsu dan keinginanmu, dan tetaplah berada di masjid-masjidmu, bertakwalah kepada Allah, dalam apa yang kamu kerjakan, agar kamu beruntung. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan murabatah ialah teguh dalam melakukan perang terhadap musuh, menjaga kehormatan Islam dan memeliharanya agar musuh-musuh Islam tidak menerobos ke berbagai negara kaum muslim. Banyak kabar yang memotivasi agar melakukan hal itu serta menceritakan juga bahwa pahalanya sangat besar. Saya berpendapat bahwa murabatah artinya, keteguhan dalam mendirikan sholat dan menjaga kehormatan Islam. Al-Bukhari meriwayatkan, dalam syahihnya, dari Sal bin Sa'id As-Sa'idi bahwa Rasulullah bersabda, keteguhan sehari dalam perang di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salman Al-Farisi, dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, keteguhan selama sehari semalam adalah lebih baik daripada syaum dan sholat selama sebulan. Jika dia meninggal, maka pahala amal yang telah dilakukannya akan mengalir kepadanya, dianugerahi rezeki, dan diselamatkan dari berbagai fitnah. Firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah, dalam segala persoalan dan perilakumu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kepada Muadz bin Jabal tatkala dia dikirim menjadi gubernur Yaman, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik karena kebaikan akan menghapus keburukan, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Agar kamu beruntung, di dunia dan di akhirat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi bahwa dia berkata sehubungan dengan firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bertakwalah kepadaku dalam persoalan yang menyangkut hubungan antara aku dan kamu supaya kamu esok beruntung tatkala bersua denganku. Demikianlah ringkasan tafsir surat Ali Imran. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Kami memohon kepadanya kematian dengan memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Surat ke-4, An-Nisa,
Surat Madaniyah, 176 ayat, diturunkan setelah surat Al-Muntahanah. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surat An-Nisa diturunkan di Madinah. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Mardawi dari Abdullah bin Zubair dan Zaid bin Sabit. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwa, sesungguhnya di dalam surat An-Nisa, terdapat 5 ayat yang membuat aku gembira seolah-olah aku memiliki dunia beserta segala isinya, yaitu 1. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi siapa saja walaupun seberat darah. 2. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang melakukannya. 3. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukannya dan Dia akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendakinya. 4. Sesungguhnya jikalau mereka datang kepadamu tatkala menganiaya dirinya sendiri, lalu memohon ampun kepada Allah. Peringkas berkata, ayat yang kelimanya mana? Kemudian Hakim mengatakan bahwa riwayat tersebut sahih, jika Abdurrahman mendengar dari bapaknya. Hal inilah yang diperselisihkan. Kemudian diriwayatkan dari jalur Syalih Al-Mar'i, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa, di dalam surat An-Nisa, terdapat 8 ayat yang lebih baik bagi umat ini daripada perkara yang disinari dan digelapi matahari. 1. Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan syalihin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 2. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran, dan 3. Allah hendak memberi keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa, ayat 26-28.